Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali dengan Ibu Guru. Kalian masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Ibu Guru akan tetap setia mendampingi kalian dari sekolah. Nah anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang agama pelajaran 3 dan pelajaran 4. Bermain dan bekerja sama dengan teman. Siapa di sini yang gak suka bermain? Gak ada, semuanya pasti senang deh kalau bermain. Bermain di lingkungan rumah, bermain di lingkungan sekolah, bermain di tempat rekreasi. Tapi untuk sementara, kita tidak bisa ya bermain bersama teman di sekolah. Terus di lingkungan rumah mungkin jarang ada yang bisa bermain dengan tetangga-tetangganya. Apalagi ke tempat rekreasi. Ditahan untuk sementara kita bermainnya bersama keluarga dulu ya di rumah. Bermain itu kegiatan yang sangat menyenangkan. Paling asik kalau kita bermain dengan teman-teman. Betul nggak? Nah, makanya anak-anak kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat berlalu, kemudian vaksinnya ditemukan, dan kita bisa kembali lagi bersama-sama di sekolah. Setuju? Pasti setuju deh anak-anak. Nah anak-anak sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memiliki sikap-sikap yang baik dalam bermain, seperti jujur, disiplin, taat pada aturan, dan sportif. Yang kedua, menghormati keberadaan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, menyadari pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keempat, menerapkan hidup rukun antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain. Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Berkatilah kami agar selalu bermain dengan gembira. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan rukun. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, coba deh kalian lihat nih yang sudah gambar-gambar yang sudah ada di depan kalian. Ini adalah gambar bermain bersama dengan teman. Coba kalian perhatikan. Semuanya senang kan? Iya, sangat menyenangkan. Ada yang bermain lempar tangkap bola, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain petak umpet. Coba kalian sebutkan, permainan apa lagi sih yang biasa kalian lakukan bersama dengan teman? Wah, pasti seru sekali ya. Nah, anak-anak, ternyata bermain itu banyak manfaatnya loh. Apakah kalian merasakan manfaat-manfaat ketika kalian bermain? Nah, berikut adalah manfaat bermain bersama dengan teman. Kita bisa bergembira bersama, kemudian melatih untuk bekerja sama. Bisa belajar banyak dari teman, membangun persahabatan dengan teman-teman, dan menemukan anugerah Allah dalam diri kita. Semoga kalian menemukan manfaat-manfaat ini ketika kalian bermain bersama dengan teman ya anak-anak.
Nah, tadi di dalam manfaat bermain bersama dengan teman, ada tulisan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang anak-anak lihat gambar yang ada di depan kalian. Mereka melakukannya bersama-sama ya. Ya, namanya juga bekerja sama. Kalau kita melakukannya sendiri, ya namanya bekerja individu atau bekerja sendiri atau bekerja masing-masing. Kalau bekerja bersama dengan teman, ya kita bersama-sama. Coba kalian lihat gambarnya. Ada anak yang sedang piket nih, piket kelas. Ada yang bagian membersihkan rak buku, ada yang bagian mengepel, ada bagian mengelap kaca. Nah, kemudian anak-anak di samping ini yang berdua juga melakukan kerjasama, menyusun balok-balok main. Ya, coba kalian lihat. Ada yang merasa sedih nggak? Tidak ada. Kalau bekerja bersama-sama juga rasanya senang ya anak-anak. Nah, berikut adalah manfaat bekerja sama dengan teman. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan menjadi cepat selesai dan kita bisa semakin rukun bersama dengan teman. Setuju tidak? Ya, pasti semuanya setuju deh. Nah, tibalah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkannya? Nah, bacaan hari ini tentang Yonatan dan Daud. Sahabatan antara Yonatan dan Daud sangat akrab. Meskipun anak raja, Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud, anak Isai. Daud menghormati Yonatan. Demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai teman. Mereka bermain dengan gembira dan mampu membina persahabatan yang akrab. Sebagai teman, mereka bukan hanya menikmati kegembiraan di saat bermain, tetapi lebih dari itu, mereka juga saling menolong dengan hati yang tulus. Hal ini tampak ketika Yonatan rela menghadiahkan perlengkapan perang miliknya, seperti panah, pedang, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Karena ia tahu Daud sangat membutuhkannya, dan Daud sangat berani dalam berperang. Ketika Daud memimpin perang, ia selalu menang, sehingga ayah Yonatan, Raja Saul, mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Karena itu, kita harus berusaha akrab ya dengan semua teman. Dengan memilih-milih teman, kita harus saling menghormati dan saling berbagi. Maka hidup kita akan menjadi indah. Setuju anak-anak? Nah, Ibu Devi masih punya satu bacaan lagi tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kalau tadi mengenai persahabatan Yonatan dan Daud, yang kedua kalian akan mendengarkan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus sangat menganjurkan para muridnya untuk bekerja sama. Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Yesus melihat iman mereka yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun harus menjebol atap rumah orang lain. Sebagai murid Yesus, kita juga diutus untuk bekerja sama dengan teman. Teman adalah anugerah Tuhan. Kita dapat bekerja sama dengan teman di lingkungan rumah, misalnya gotong royong membersihkan selokan dan parit, mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Kita juga dapat bekerja sama dengan teman di lingkungan sekolah, misalnya tugas piket, menyiram tanaman, kerja kelompok, dan menjaga kebersihan sekolah. Dengan demikian, berusahalah dengan rukun dengan semua teman. Allah senang melihat anak-anak yang bekerja sama dengan rukun dan damai. Diingat-ingat ya anak-anak.
Setelah kita belajar tentang bermain dan bekerja sama dengan teman-teman, tibalah saatnya kita mau merenungkan apa yang sudah kita pelajari anak-anak. Nah, apakah aku bersyukur memiliki teman-teman? Apakah aku menghormati dan berbagi dengan teman-temanku? Apakah aku bisa bekerja sama dengan teman? Apakah aku bisa mencontoh sikap Yonatan dan Daud? Apakah aku bisa bersama-sama membantu teman yang kesulitan? Kalau kalian menjawab semua dengan ya, berarti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apabila ada yang menjawab tidak, kalian perlu berusaha untuk memperbaiki diri sehingga tercipta suasana hati yang damai dan kehidupan bersama dengan teman dengan rukun. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak untuk menutup pelajaran agama kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah memberiku banyak teman untuk bermain. Walaupun saat ini kami belum bisa berjumpa secara langsung, aku yakin Engkau selalu menjaga kami. Bantu kami supaya dapat bermain dengan jujur, dan berkatilah kami agar mampu bekerja sama dengan semua teman. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran agama dengan baik dari awal hingga akhir. Walaupun kita belum bisa bermain dan bekerja sama dengan teman-teman di sekolah, tapi kalian bisa melakukan dan menerapkannya di rumah bersama dengan kakak, adik, papa, mama. Tentunya tidak kalah mengasihkan dan seru kok. Nah, anak-anak, ibu sudah mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Silahkan kalian lihat dan nanti kalian kirimkan lagi ya di sana tugas-tugasnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya anak-anak berada di rumahnya. Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak semua. Amin.